Mungkin sebelumnya perkenalkan nama saya Dik Hikmat Permadita dan saya terakhir di perusahaan holding company bidang konstruksi di Jakarta dan sudah 3 atau 4 tahun saya menjadi tutor di universitas terbuka khususnya di finance di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Dan pada hari ini eh, izinkan saya akan mencoba membawakan sebenarnya materinya kelihatannya sering dilihat tapi kadang-kadang kita takut gitu ya ini apaan gitu ya. Sesuatu yang menurut mungkin rekan-rekan sekalian ini sesuatu yang nanti aja itu bagian yang lain gitu. Tapi sebetulnya kalau kita coba pelajari ini pada akhirnya kalau level kalau di sini sebutnya apa ya? Sebutannya apa Mbak Sila? Apa, Pak? Ke audiennya disebutnya Pak. Bapak Ibu kayaknya kan belum Bapak Ibu ya. Eh, Mungkin kita teman-teman kali ya, Pak. Oke, teman-teman aja ya, biar kelihatan saya lebih muda gitu. Baik, nanti teman-teman bisa melihat bahwa sebetulnya kalau dilihat dari apa semacam kompeten gitu ya, pada sisi manajerial sama semakin atas gitu dalam satu perusahaan itu di apa sudah lintas bagian gitu ya. Kalau mungkin sekarang kita difokuskan di bagian teknik, kemudian di bagian HRD misalnya, tapi ketika kita naik kepada jenjang karir ke atas itu justru kita dilihat kompetensinya harus ditambah menjadi finance juga harus mengetahui apalagi kalau mulai dari kepala cabang ke atas gitu ya seperti di perusahaan yang saya apa jalankan itu begitu dari mulai anak perusahaan itu mulai dari tadinya pelaksana kan konstruksi ya mungkin di proyek kemudian masuk ke engineering masuk ke itu akhirnya ketika dia karirnya semakin menanjak pengetahuan untuk laporan keuangan itu dalam tanda kutip dipaksa harus mengerti gitu loh. Kenapa demikian? Karena memang kita coba saya coba izin apa share dulu ya apa materinya. Apakah sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah ya, nanti saya besarkan. Nah, baik. Nah, eh, pada judulnya kan disebut melek laporan keuangan. Nah, ini saya kira setiap siapapun pada akhirnya harus harus mengetahui laporan keuangan. Kenapa demikian? Ini bisa dijelaskan nanti materi yang akan kita bahas pada hari ini seperti ini. Nah, jadi pertama nomor satu itu kita akan mencoba melihat hubungan antara transaksi bisnis dengan laporan keuangan. Jadi bisnis dan laporan keuangan itu seperti apa? Kenapa harus ada gitu ya? Kenapa siklusnya harus seperti ini? Kemudian nanti selanjutnya di 2, 3, 4 itu mungkin akan kita coba satukan saja karena kalau kalau satu-satu itu akan waktunya cukup lama gitu ya. Itu akan membahas yang pertama adalah neraca yaitu tentang potret kondisi keuangan perusahaan, kemudian laporan laba rugi, rekam jejak kinerja bisnis perusahaan, kemudian yang keempat adalah laporan arus kas pemutar kinerja bisnis perusahaan. Nah, yang nomor 5 ini setelah saya cek ternyata memang ini harus satu sesi sendiri karena di sini banyak gitu ya yang harus disampaikan nggak bisa dengan terburu-buru. Kenapa? Karena memang di sini tuh akan banyak yang disebut dengan KPI-KPI itu ya, atau rasio-rasio yang sebetulnya cukup menarik karena dengan rasio itulah maka pengambilan keputusan, kemudian kebijakan yang akan disampaikan, kemudian rencana juga yang akan dilakukan itu tergantung dari rasio-rasio yang sudah nanti dasar yang sekarang hari ini kita lakukan gitu. Dia tetap bahan bakunya adalah neraca, laporan rugi laba, laporan arus kas, tetap kepada bahan dasarnya itu dulu. Jadi memang pada hari ini saya mencoba untuk teman-teman itu mengerti dulu apa konsepnya gitu ya. Konsepnya apa sih laporan keuangan itu seperti apa?
Nanti mudah-mudahan ada sesi berikutnya, kita akan khusus akan membongkar analisa rasio keuangan dengan ditambah dengan bagaimana ada model-modelnya, ada model Dupont segala macam. Nah, itu akan lebih menarik karena dari situ kita akan melihat apakah perusahaan itu ketika rasionya satu misalnya antara rasio quick account quick rasionya satu misalnya, apakah betul harus satu gitu. Itu tentunya nanti akan berbeda-beda antara perusahaan manufaktur, perusahaan jasa gitu ya, perusahaan trading, perdagangan itu kan berbeda-beda. Itu mudah-mudahan akan disampaikan satu sesi sendiri, yaitu yang nomor 5 ini, karena di sini juga nanti akan dilihat KPI-nya akan berbeda. Kalau teman-teman di level operasional, KPI-nya lebih banyak ya, lebih banyak. Misalnya nanti KPI-nya di level manajemen puncak itu berbeda lagi. Misalnya yang harus dilihat apanya gitu ya. Kemudian di pemegang saham beda lagi gitu ya. Dia nggak mungkin harus mikirin yang lain, misalnya likuiditas mungkin terserah lah. Yang penting dia ROE misalnya, return on apa modalnya akan seberapa besar kembali gitu ya. Kan seperti orang bisnis kan gitu kan, kita nanam modal sekian, kira-kira baliknya persentasenya lebih bagus atau enggak daripada dia simpan di bank misalnya dibandingkan dengan bunga bank misalnya. Kalau misalnya lebih rendah dari bunga bank ya ngapain duitnya diinvestasikan di perusahaan itu gitu kan. Nanti ada rasio-rasio yang khusus eh, buat pemegang saham. Mungkin kalau teman-teman sekarang tapi bisa jadi sekarang itu sudah mulai kalau misalnya teman-teman menggeluti misalnya di bursa saham misalnya ya, bursa saham, tapi itu fundamentalnya bisa dilihat, oh kira-kira fundamentalnya bagus. Kalau yang saham itu kebanyakan bukan dari fundamental dilihatnya kan dari kalau kita sekarang kan misalnya kemarin Bu Menteri Keuangan Bu SMI Sri Mulyani Indrawatinya keluar misalnya, ternyata kan drop tuh IHSG-nya sampai turun drastis itu. Itu bukan karena fundamental perusahaan, itu bukan. Itu kalau yang sudah go public gitu. Nanti ada perusahaan-perusahaan yang go public itu seperti apa, itu lebih banyak nanti di KPI-nya seperti apa. Tapi kalau perusahaan-perusahaan yang biasa saja, yang tidak go public, itu juga ada cara bagaimana melihat rasio dari sisi si pemegang sahamnya gitu. Baik, itu yang sebenarnya dari rangkaian ini, dari rangkaian yang saya sebut 1 sampai 6, dan terakhir nanti kita akan coba apa yang kita pelajari dari laporan keuangan ini gitu ya. Buat teman-teman yang mungkin baru mulai bekerja atau baru masih kuliah atau mungkin background-nya kalau di sini kebanyakan atau background-nya ada yang selain keuangan banyak ya. Ada yang dari teknik mungkin atau dari apa eh, sosiolog gitu misalnya jurusan apa bukan dari keuangan, saya kira banyak ya. Tapi itulah yang sebetulnya yang menarik gitu ya. Kalau saya sering sebutkan, sebetulnya kita apapun yang kita akan pelajari itu pelajari aja gitu, karena siapa tahu sebetulnya passion kita di situ gitu. Sebetulnya background saya awalnya adalah dulu saya kuliah di Politeknik Teknik Sipil di ITB. Tapi kemudian dalam perjalanannya saya melihat kayaknya dulu saya di Wijaya Karya, kayaknya harus melihat orang keuangan kok menarik gitu ya. Jadi mengelola keuangan menarik. Akhirnya saya kuliah lagi di UI ya, di uh, jurusan manajemen. Saya ambil manajemen keuangan. Terus akhirnya dengan karena sudah siap itu, kemudian saya masuk ke perusahaan yang mengelola keuangan gitu, bagian keuangan. Kemudian saya lanjutkan di Trisakti sama di MM-nya, di manajemennya saya ambil keuangan. Nah seperti itu. Jadi sudah betul buat teman-teman yang background-nya bukan keuangan gitu ya. Kita coba melihat kayak apa sih apa laporan keuangan, karena kenapa laporan keuangan penting? Nah, kita lihat ya, kita lihat slide berikutnya. Nah, bisnis dan laporan keuangan ini yang nomor 1. Nah, ini bisa kita lihat hubungan antara laporan keuangan dengan transaksi bisnis. Yang kita coba perhatikan bahwa laporan keuangan itu dari mulai
dia bisnis itu ada transaksi bisnis itu kan harus membuat catatan, harus ada sesuatu yang didokumentasikan dan harus sesuatu yang bisa dianalisa, kemudian diolah dengan metode akuntansi. Kenapa metode akuntansi? Karena itu adalah standar ya standar baku yang harus setiap laporan kalau mau sendiri-sendiri ya aneh gitu, nanti nggak bisa dibandingkan, tidak bisa dirasionalkan gitu, rasional itu tidak bisa dirasio, itu tidak bisa dibandingkan, makanya dibuat standar akuntansi ya, standar akuntansi baik yang Indonesia gitu ya maupun yang luar negeri, biasanya banyak gitu ya, tetap kita harus punya standar yang baku gitu ya, supaya ketika diaudit itu sama itu ya resultnya. Nanti juga di terakhir kita lihat untuk apa aja sih laporan keuangan ini, di bab terakhir kita coba bahas gitu ya. Nah, kemudian kita coba masuk ke bab berikut. Nah, kita coba saya anggap teman-teman itu baru mulai seperti apa sih neraca, misalnya seperti apa sih laporan rugi laba, kemudian laporan arus kas misalnya. Seperti tadi saya sampaikan, sebetulnya yang disebut dengan bisnis itu apa ya? Sebetulnya bisnis itu adalah mencari pelanggan gitu ya. Karena dari pelanggan itulah maka ada yang disebut dengan penjualan. Ya, di sini ya. Jadi sebetulnya kalau disebut sebetulnya bisnis itu apa sih gitu? Bisnis itu ya mencari pelanggan sebetulnya. Jadi jangan bukan mencari uang, enggak, sebenarnya lebih dari itu. Dapat pelanggan dulu, baru pelanggan itulah yang memberi kita uang gitu ya. Jadi definisinya harus mulai paradigmanya harus dirubah. Jadi apapun yang misalnya kita membuat satu perusahaan baru, yang harus dipikirkan adalah bisnis kita ini adalah mencari pelanggan. Kan ada nih bagus nih bisnisnya, misalnya bisnis apa ya, sesuatu yang tidak lazim gitu ya. Tapi kita udah bagus semuanya direncanakan, tapi kalau nggak ada pelangganan ya bukan bisnis namanya. Karena nanti tidak ada penjualan gitu ya, tidak ada pembelian atau biaya-biaya lain. Nah, seperti di gambar ini di sini dilihat bahwa kuncinya adalah pelanggan gitu. Jadi bisnis itu adalah mencari pelanggan. Di mana pelanggan itu? Nah, di sini adalah proses pertukaran barang dan jasa antara pelanggan dengan perusahaan yang kita bentuk. Jadi perusahaan itu dapat berupa manufaktur, dapat berupa perdagangan, dapat berupa perusahaan jasa. Nah, dari situlah kemudian gimana cara mencatat pertukaran barang dan jasa antara pelanggan dan perusahaan. Nah, di situ disebut dengan namanya ada transaksi ya, ada transaksi penjualan yang dicatat laporan laba rugi perusahaan. Pertama kan gitu. Pertama ketika kita bisnis ada barangnya, nggak mungkin nggak ada barangnya gitu ya. Pasti ada sesuatu yang diperjualbelikan, dicatat sebagai yang satu menjual, yang satu membeli. Kita coba lanjutkan. Nah, kalau lihat model ini seperti ini. Ini sebetulnya nanti kita tahu bahwa ini adalah model laba rugi. Pertama harus ada penjualan, kemudian kedua harus ada produknya, ya, ada produk. Kemudian kedua dari produk itu harga HPP gitu ya, harga pokok penjualan. Kemudian di sini ada namanya biaya. Biaya itu kan ada biaya pegawai, ada biaya mesin misalnya untuk membuatnya, atau biaya bahan baku segala macam. Nah, dari selisih antara penjualan dengan kurangi biaya, maka timbullah yang disebut dengan laba atau profit. Itu sederhana. Setiap penjualan, setiap orang yang mungkin dari mulai UMKM misalnya ya, UMKM itu kan sebetulnya ada yang cuma bekerja sendiri, misalnya jual sesuatu gitu ya, jual bakso misalnya. Ya dia CEO-nya, dia juga sebagai pelaksananya, dia juga yang marketingnya gitu ya. Dan pelaporannya nggak perlu bikin pelaporan gitu ya, karena semua ada di dompetnya dia. Ketika dia merasa bahwa oh ini semakin lama semakin tumbuh pelanggannya semakin banyak, mungkin dia merasa wah ini udah bagus nih bisnisnya. Kalau kita mulai ke atas lagi, mungkin udah mulai bikin warung misalnya ya, ada pegawai, misalnya ada kita kita yang bikin racikannya, tapi nanti ada pelayannya misalnya. Berarti kita harus mengeluarkan biaya pegawai misalnya. Nah, itu mulai berkembang. Masalahnya nanti akan timbul ketika
eh, kalau nanti di awal oh ini masih bertumbuh nih, tumbuh terus ada untung nih, ada untungnya setiap hari. Untung itu sederhana kan, antara biaya dengan antara apa penjualan sama biaya ada selisihnya, ya udah itu namanya untung gitu. Kalau kalau kita lihat dari sini kan sederhana seperti itu. Masalahnya kemudian akan timbul ketika perusahaan mulai membesar gitu, atau kita ingin, nah membesar itu ingin jadi besar itu seperti apa? Berarti harus ada aset. Kita coba lihat di sini. Nah, dari penjualan ya kita kita gambarkan di sini. Jadi menjalankan bisnis itu akhirnya kita harus memerlukan apa? Kita harus memerlukan yang namanya aset. Aset itu dapat berupa kas, menurut saya uang tunai, kemudian ada barang dagangan, kemudian juga ada mesin sama peralatan dan ada SDM ya kalau kita lihat dari gambar ini. Nah, kemudian kita lihat tadi menjalankan bisnis harus ada aset. Harus ada aset berarti harus ada sumber dana. Sumber dana itu akan seperti apa? Nah, kalau kita lihat tadi kita vertikalkan kebutuhan yang tadi itu seperti ini. Pertama kas, harus ada material produknya, bahan baku misalnya, terus ada alatnya, terus ada orangnya. Nah, kemudian di sini kita butuh misalnya untuk membeli mesin atau membeli material produk, misalnya bahan bakunya. Pasti kita harus punya, selama kita masih punya bisa menutupi sendiri, itu disebut dengan modal pemegang saham, ya. Misalnya kita masih bisa lah untuk skala ekonominya di 100 misalnya melayani. Tapi ketika itu berubah kurang dari pengen pengembangan, pengen jadi 250 nih kapasitasnya, maka kita perlu yang disebut dengan utang atau pinjaman pihak ketiga. Dari mana aja? Kalau untuk awal-awal pasti kita larinya ke bank misalnya, ke bank. Jangan ke rentenir ya. Karena kalau rentenir nanti biaya bunganya mengambil modal kita. Kalau modalnya keambil juga akhirnya bangkrut gitu ya. Nah, dari situlah maka kemudian berkembang. Nah, akhirnya kenapa harus ada aset? Karena aset itu untuk melihat atau menambah kapasitas atau untuk memperbesar skala warung kita atau toko kita gitu loh. Atau kita pengen punya pabrik sendiri, pabrik bakso sendiri gitu ya. Sehingga penjualannya udah ada, rumah makan, kita bikin pabrik sendiri, berarti harus ada alat-alat itu. Nah, di sini tergambarlah disebut dengan namanya tadi neraca. Berarti kita tadi udah dapat yang disebut dengan lugi raba, itu transaksi sehari-hari ya. Sesuatu yang terus berputar karena ada barang yang dijual dan ada pelanggan tadi. Nah, sekarang neraca itu adalah untuk menggambarkan harus ada aset ya, harus ada aset dan ada kewajiban sama ekuitas atau modal. Nah, di sini akhirnya kita berdapat gambar neraca. Kenapa di sini ada gambar timbangan? Itu harus sama antara aset dan kewajiban dan ekuitas itu harus sama jumlahnya pada penjumlahan ke bawahnya nantinya itu harus sama. Ini yang disebut dengan neraca. Nanti kita akan bahas di khusus yang neraca ya. Ini highlight dulu lah. Jadi saya mencoba landai ya, landai supaya teman-teman yang mungkin baru melihat ini, ternyata prinsipnya kita ambil prinsipnya dulu atau kerangka atau polanya itu dulu kita ambil. Karena nanti dari situ kita bisa secara detail itu nanti lebih ke bagian-bagian dari aset itu apa aja gitu. Maksudnya mesin peralatan itu apa aja. Di situ nanti ada penyusutan segala macam. Setelah detail nanti ada detail lagi lebih detail lagi apalagi itu lebih sub-subnya lu ada lagi itu. Lebih terutama untuk biaya kan ada biaya telepon, biaya listrik, biaya apa gitu ya. Nanti ada detail lagi ya. Detail lagi lebih parah lagi, bukan lebih parah lagi. Nah, kita tidak akan sampai sana. Kita cuma sampai kepada mungkin detail aja lah gitu ya. Tidak sampai detail, tidak sampai detail gitu ya. Itu kalau itu udah bagian orang akuntan aja lah gitu ya. Karena disitulah nanti sebenarnya kita juga bisa melihat, tapi secara garis besar polanya seperti ini ya teman-teman. Jadi aset itu harus seperti ini. Jadi paling kiri itu disebut aset, kanannya itu adalah kewajiban dan ekuitas atau modal. Dari sini harusnya udah mulai ada gambaran ya. Oh ternyata tadi
Kalau laba rugi, ya berarti ujung-ujungnya harus ada laba atau rugi gitu kan, gampang. Tapi kalau neraca kita pikirkan neraca itu adalah timbangan. Kita harus melihat antara aset dan kewajiban atau ekuitas harus sama. Makanya di sini disebut supaya memudahkan kita berpikir ini harus timbangan nih. Kalau di bawahnya, di total bawahnya tidak sama, nah berarti ada yang salah dari pencatatannya. Ada yang salah mungkin dari metode pembuatan, kan nanti ada metode-metode yang nanti akan coba di sepintas saja kita perlihatkan. Nah, dari situlah kemudian kita sudah dapat dua tadi ya. Pertama adalah laba rugi, seperti itu konsepnya. Jadi pertama ada penjualan, kedua ada harga pokok, maksudnya ada produknya, harga pokok penjualan. Kemudian ada apa tadi? Ada biaya. Setelah biaya baru ada laba. Mudah kan? Kalau neraca kita lihat ada 3 elemen juga. Nanti dari tadi juga ada 3 elemen tuh dari penjualan. Jadi nanti penjualan dikurangi oleh harga pokok penjualan, dikurangi dengan biaya, selisihnya. Kalau misalnya penjualannya masih ada selisih, ada sisanya, berarti adalah laba. Ya, jadi itu sebagai awal dulu pengantar. Nah, sekarang seperti apa kita melihatnya? Nah, ini kita bisa dilihatkan ini. Ini yang disebut detail gitu ya. Kalau ini ya yang konsep besarnya aset, kewajiban, liability, ekuitas. Kalau lihat di warna kan kelihatan nih. Nanti dari aset itu apa aja detailnya gitu kan. Ada aktiva lancar, ada aktiva tetap. Nanti isinya apa lagi detail gitu ya. Ini ada kas dan bank, piutang segala macam ya. Nah, ini yang saya sampaikan bahwa kita dapatkan konsepnya dulu, polanya dulu kita sampaikan ini supaya teman-teman itu tahu, oh ternyata prinsipnya adalah seperti ini gitu ya. Jadi baru sampai konsep besarnya, baru sampai detail. Jadi belum detail sama detail yang lainnya. Nggak usah dipikirkan, kita pikirkan sampai sini aja dulu gitu ya. Konsepnya harus dapat dulu yang ini. Ini kelihatan ini seperti ini nantinya. Jadi kalau teman-teman melihat di setiap tahun itu biasanya kalau nggak Maret April itu ada RUPS rapat pembangunan sambil yang disampaikan ya ini. Yang disampaikan adalah gambaran-gambar saja tapi lebih kompleks. Nanti kalau teman-teman yang lebih advance itu bisa cari aja tuh laporan keuangan Astra misalnya. Wah, itu teman-teman akan pusing gitu ya. Karena anak perusahaan Astra itu bisa ratusan itu. Itu gimana nanti dikumpulkan namanya disatukan menjadi satu holding itu mengumpulkan itu kan aset-aset anak perusahaan menjadi satu di holding itu laporannya seperti itu. Jadi seberapa besar dia punya aset gitu. Nah, itu luar biasa kalau teman-teman. Itu gampang kok tinggal dicari misalnya laporan keuangan Astra 2024 gitu ya, yang tahun lalu karena laporannya kan disahkannya di 2025 bulan Maret. Nah, kemudian yang selanjutnya, nah ini dikejar-kejar waktu nih. Nah, tadi yang saya sebut tadi. Nah, ini laporan rugi labanya seperti ini. Jadi yang biru itu adalah penjualan bersih, misalnya segini ya. Jadi laporan itu biasanya antara rugi laba itu antara 2 tahun biasanya dibandingkannya. Dan ini persentasinya ada terhadap penjualan. Misalnya harga pokok penjualan itu ternyata 54,34% dari penjualan bersihnya, gitu ya. Nanti apa yang dinamakan penjualan bersih? Nggak usah tahu dulu. Penjualan bersih itu biasanya penjualan kotor dikurangi ada pajak gitu ya, PPN-nya dibersihkan seperti apa, atau PPH. Nanti hubungannya dapat. Tapi teman-teman untuk sekarang lihat konsep besarnya dulu. Nanti kalau udah dapat ini tinggal ini kalau ada ini berarti ini masuknya ke bagian produk misalnya. Oh, kalau ini ternyata masuknya ke bagian biaya misalnya. Oh, dari selisihnya itu berarti ada laba gitu. Ya, sampai situ dulu aja. Karena kalau saya berusaha pingin ini landai aja dulu, landai tapi dapat gitu loh. Daripada nanti curam gitu ya, tepat semuanya disampaikan, tapi akhirnya bingung sendiri ini yang disebut neraca gimana, yang disebut laba rugi seperti apa, yang disebut arus kas seperti apa. Nah, ini arus kas seperti ini. Arus kas itu sebetulnya dalam rentang 1 tahun itu pendanaannya dari mana gitu ya, terus penerimaan dari mana gitu loh. Maksudnya tetap aja ini yang disebut adalah kasnya, artinya cashnya ya, uang cashnya, hasil penjualan misalnya masuk,
kemudian kita beli barang, berarti cashnya keluar gitu ya. Itu aja sebetulnya. Nah, kita lihat ini mungkin lebih mudahkan lagi, saya coba mudahkan lagi seperti ini. Ini cuma sederhana model laporan arus kas itu, kas awalnya berapa, kemudian penerimaan kas masuknya berapa, ya, kemudian pengeluarannya atau kas keluarnya berapa. Nah, setelah itu kalau ini kan minus nih, jadi pengeluarannya maksudnya pembelian barang modal segala macam, apa barang baku segala macam itu liternya lebih besar. Saldo kasnya secara operasi minus, tapi kan kita punya kas awal yang besar, sehingga kas akhirnya masih ada. Jadi kas itu tidak boleh minus. Misal di sini laporannya minus, lo minus dari mana? Nggak mungkin, karena uang itu kan nggak mungkin minus ya, nggak mungkin minus uangnya itu. Maksudnya pasti dia harus ngutang untuk menutupi kekurangan itu. Nah, utang dari mana? Nah, itu nanti kita bahas. Ya, ya. Kita coba rekap dulu secara garis besarnya seperti apa yang barusan disampaikan. Yang pertama adalah laporan laba rugi. Laba rugi itu adalah laporan yang paling sering dilihat dan digunakan karena setahun itu kita tahu nih, kan kalau kita bisnis itu cari untung ya, itu setahunnya pasti dipelototin tuh, ini untung nggak sih, untung nggak itu. Jadi laporannya itu biasanya setiap bulan itu dikoreksi nih dengan, biasanya kan ada planning sama apa aktualnya. Jadi antara plan sama aktualnya seperti apa, itu kan selalu dilihat. Kalau sesuai planning bagus, tapi nggak mungkin lah setiap planning itu sesuai dengan aktualnya itu sama dengan planning, pasti ada deviasinya, ada pergeserannya. Nah, laporan yang paling sering dilihat, laporan ini bermanfaat untuk melihat jalannya bisnis, terutama dari segi sales dan profit ya, dari penjualan sama ujungnya di laba. Tapi tidak cukup memberikan transaksi bisnis lainnya gitu ya. Kita harus lihat apa? Harus lihat neraca. Laporan neraca keuangan itu seperti apa? Nah, laporan yang cukup sering dilihat tapi kurang dimanfaatkan. Yang tadi punya aset, punya kewajiban itu utang ya, kewajiban punya utang, terus punya modal. Modalnya udah keambil belum nih? Biasanya kan kalau rugi terus di laporan laba rugi, kalau rugi terus itu yang keambil adalah modal. Kalau modalnya udah habis, bangkrut gitu ya, karena dia tidak bisa membayar kerugiannya. Nah, laporan ini menunjukkan posisi kesehatan perusahaan itu pada saat ini. Jadi bedanya saat ini itu bukan dalam satu rentang waktu, tapi hingga ya, sampai dengan per 31 Desember 2024. Nah, gitu ya. Tapi kalau laporan laba rugi adalah laporan laba rugi tahun 2024 gitu ya. Bukan yang sebelumnya nggak ikut. Dia cuma dalam satu tahun itu aja rentangnya. Nah, sekarang laporan kas itu sama dengan laporan laba rugi, jadi dalam satu tahun saja. Jadi di sini disebutkan memang jarang ya orang ngelihat laporan yang dikeluarkan dan jarang dilihat gitu ya. Tapi sebetulnya kalau orang keuangan justru di sini kita lihatnya, betul nggak uang itu belum berupa cash ada. Gitu. Jangan-jangan nanti di sini nanti ada namanya accrual basis itu, artinya barangnya udah dikirim tapi uangnya belum dibayar, kan biasanya gitu ya, kalau kredit gitu ya gitu ya. Atau kita juga beli barangnya sudah dikirim tapi kita belum dibayar karena ada waktu 30 hari, ada yang 60 hari gitu ya, ada yang 90 hari, ada rentang waktu pembayarannya gitu. Oke, nah dari sini juga kita melihat akhirnya kita coba dengan 5W1H untuk memudahkan tadi ya dari awal, apa aja sih sebetulnya yang membuat W pertama misalnya. Kenapa? Ya karena untuk laporan keuangan itu dibuat untuk tadi direction, policy, untuk bikin ke apa directionnya untuk kemana, untuk decision, pengambilan keputusan, untuk eksekusi juga. Kalau sudah ketahuan bahwa misalnya, oh ini terlalu banyak biaya yang tidak perlu, ya harus dikeluarkan. Misalnya mobilnya kebanyakan bisa ya dijual, gitu ya. Nah di sini bisa dilihat dari laporan neraca kalau situ ya. Nah kemudian kapan bisa bulanan, bisa tahunan. Apa aja ada laporan neraca, ada laporan arus kas. Biasanya ada tambahnya laporan perubahan ekuitas, perubahan modal.
Karena nanti kita bahas kenapa harus ada laporan itu, walaupun tidak terlalu populer, tapi biasanya kalau di laporan-laporan yang diaudit sama apa, akuntan publik itu ada keluar juga di situ. Nah, untuk siapa sebetulnya laporan keuangan itu? Laporan keuangan itu untuk eksekutif, untuk direksi, untuk komisaris, untuk pemegang saham, untuk internalnya. Untuk yang eksternalnya buat investor, bank, dan pajak ya. Terutama harus harus kuat di bank itu kan sebelum dia memberi setiap tahun itu kalau kita pinjam uang itu kita diminta tuh laporan keuangannya untuk melihat apakah uang yang dia pinjamkan itu bisa balik nggak gitu. Kalau pajak apalagi pajak, apakah pajaknya itu sesuai nggak ya yang dibayarkan dengan yang dilihat di laporan. Oh ini kok labanya besar, kenapa bayar pajaknya kecil? Bisa dari situ ya. Ada perhitungan-perhitungan dan kita nggak perlu dulu sampai tahap ini ya, kita masih tahap kepada dasar dulu. Nah sekarang bagaimana caranya? Caranya ya tadi akhirnya kita harus menurut dengan laporan dengan standar akuntansi yang berlaku gitu ya. Kalau kita kan standar akuntansi Indonesia ya. Kemudian nah ini akhirnya laporan itu sebagai satu kesatuan itu nggak bisa dipisahkan. Laporan neraca itu jadi mulai dari ini sampai dengan ya laporan sampai dengan 31 Desember dapat nih. Makanya di sini tahunnya 2024, yang sebelumnya 2023. Kalau laporan laba rugi yang saya tadi sampaikan itu tahun berjalan sepanjang tahun 2024 ya. Sepanjang laporan kas juga sepanjang laporan 2024 termasuk juga yang ekuitas atau modal tadi ya. Equity-nya itu sepanjang itu ya. Jadi yang harus dipisah, yang harus mulai dipikirkan yang disebut dengan neraca itu adalah sampai dengan 31 Desember 2024 seperti ini posisinya. Tapi kalau laporan arus kas, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas adalah pada tahun berjalan, tahun sepanjang tahun 2024 misalnya. Seperti itu ya. Saya kira lebih. Oke, mungkin sampai sini ya kalau boleh mau bertanya mungkin di situ ya saya coba lihat dulu ya di apa di kira-kira kayaknya udah banyak nih chatnya ya. Bagi teman-teman yang mau bertanya, bisa langsung bertanya, raise hand, atau pertanyaannya dituliskan di kolom komentar. Nanti kita bisa bantu untuk bacakan. Oh, ada Pak, udah ada satu nih Pak. Silahkan Pak. Silakan. Ada pertanyaan dari Kak Ika Puspasari. Ya. Jika sebuah bisnis tampak sehat secara kas, cash flow lancar, tapi laporan keuangan menunjukkan kerugian, apa analisis yang bisa kita ambil dari kondisi itu? Wah, ya itu ini harus dibongkarnya nanti sebetulnya di analisa rasio ya. Ada analisa rasio akan melihat apakah tadi kata kata apa Mbak tadi ini kok perusahaan bagus itu dalam tanda kutip ya. Kalau lihat laporan keuangan, misalnya kalau disampaikan, misalnya, oh ini saya mau pinjam uang nih ke bank, dia akan lihat lapor keuangannya kok jelek, misalnya gitu, ya pasti nggak akan dikasih, ya nggak akan dikasih. Makanya pengalaman yang pernah saya alami itu dengan BNI gitu ya, itu sulit awalnya sulit sekali untuk mendapatkan apa pinjaman itu, bahkan kalaupun dapat interestnya gede banget gitu ya, itu bisa sampai belasan gitu, padahal harusnya kan nggak sampai gitu ya. Karena apa? Karena trustnya bisa dilihat dari mana? Trust itu adalah dilihat dari laporan keuangan. Makanya laporan keuangan itu yang perusahaan go public itu nggak mau yang asal-asalan itunya ya apa yang meriksanya itu dari yang tidak punya apa ya tidak punya nama gitu loh. Maka kalau yang Big Four itu apa akuntansi publik gitu ya itu laku banget itu. Kebetulan anak saya di PwC di PricewaterhouseCoopers itu luar biasa itu. Jadi orang itu hanya ingin di audit ya eksternal auditornya
dari itu. Kalau nggak PwC ada EY, ada apa lagi tuh? Ada EY itu anak saya dua perempuan, yang satu di PwC, satu di EY, tapi akhirnya sekarang ada pindah ke Astra. Jadi di situ betul-betul dipercaya kan. Jadi ketika yang auditnya dari PwC atau dari EY, udah dia akan percaya kembali kepada trust tadi. Akhirnya kalau yang di luar itu yang nggak punya nama gitu misalnya, ya udah itu akan dibongkar habis-habisan di situ ya. Tetap dia akan minta lagi supaya diaudit oleh eksternal auditor gitu ya. Kalau di bawahnya misalnya di dalamnya bagus, belum tentu itu. Apalagi di BUMN sekarang itu nggak mau yang nggak punya nama gitu ya, tidak terdaftar di apa di kan itu ada daftar perusahaan-perusahaan apa go public yang boleh mengaudit seperti itu kira-kira. Jadi memang itu di level nanti sebetulnya ceritanya ya. Ceritanya itu nanti itu sekarang masih mencoba melihat dari konsepnya dulu seperti apa. Nanti kalau sudah dapat konsep ini, Mbak akan mudah ketika kita mulai masuk ke rasio. Sebenarnya bisa saya sampaikan juga ya. Nanti coba saya gambarkan. Nanti saya spill sedikit gitu ya. Apa aja sih isi dari yang nomor 5 itu? Nah, itu menarik karena hubungannya dengan KPI. KPI seorang manajer misalnya, KPI seorang direktur, KPI seorang pemegang eh, operasional itu berbeda-beda sebetulnya. Nah nanti mudah-mudahan ada waktunya. Tapi paling tidak kita harus bongkar. Betul nggak bagusnya itu dalam tanda kutip itu misalnya masih berjalan terus ya. Berjalan terus itu harus dicek tuh. Itu uangnya dari mana gitu ya. Karena kalau kalau misalnya di laporan keuangannya kadang ada dua, di pelaksanaan sehari-harinya bagus tapi di laporannya jelek, tapi kadang-kadang berbeda. Biasanya di laporan keuangannya bagus, di sehari-hari jelek. Nah itu yang sering terjadi karena nggak ada cash. Yang disebut dengan cash flow itu, yang arus kas itu supaya perusahaan itu bisa bergerak gitu loh. Sekarang kalau misalnya laba, tapi labanya itu dari hasil misalnya pendapatan yang akan didapat nanti tahun depan, ya. Jadi kalau misalnya barang itu baru dibayar nanti misalnya 3 bulan gitu ya. Sebenarnya dia harus bayar pegawai pakai apa gitu ya. Makanya ada di bank itu biasanya ada ini buat apa nih, buat eh, buat aset atau buat pelaksanaan sehari-harinya gitu ya, operasional misalnya. Nanti disebutnya operasional, ya udah biasanya itu ketika kita punya pinjaman operasional itu sebenarnya menariknya di situ ada namanya manajemen cash. Kalau di bank itu ada tuh, ketika kurang dia langsung tambahkan sendiri gitu. Jadi karena kita udah punya satu budget misalnya sekian miliar gitu ya, ketika itu kurang ditambahkan otomatis. Jadi kita tidak pernah kekurangan. Tapi yang jadi masalah nanti di laporannya, ternyata biaya bunganya besar gitu ya. Berarti ada yang masalah nih dengan transaksi gitu ya. Ada masalah berarti cash-nya nggak ada tuh. Artinya bayarnya pasti mundur tuh. Kalau nggak mundur, dia nanti bayarnya. Nah itu masalah nanti. Tapi jangan sampai situ dulu Mbak. Yang saya sampaikan hari ini, kita konsep besarnya dulu seperti apa, baru nanti kalau ini udah dapat, kita akan tarik nanti ke rasionya akan lebih mudah. Rasio-rasionya itu akan lebih mudah karena kita bermain di situ, di yang rugi laba, di neraca, biasanya di dua itu aja, di dua itu. Dan nanti akan berbeda cara menganalisanya, apakah perusahaan itu yang udah go public, apa aja yang dicek gitu ya, dan yang belum go public, atau ada yang nggak mau go public. Berbeda ya, yang nggak mau sama yang belum. Kalau nggak mau itu, dia tahu untungnya gede gitu ya, ngapain dibagi ke orang lain. Kalau go public itu kan berarti dia harus bagi dengan orang lain gitu ya. Misalnya perusahaan X itu mau ekspansi, tapi kalau untungnya kelihatan besar itu biasanya nggak mau go public. Bisa dilihat dengan perusahaan-perusahaan akhirnya kan seperti Danone ya, Aqua, dulunya go public, sekarang dia beli kembali saham-saham itu, buyback ya, dikembalikan lagi sahamnya, dibeli lagi tuh yang dari jadi akhirnya dia nggak go public karena dia tahu untungnya itu besar sekali gitu loh dari bisnis itu. Banyak perusahaan-perusahaan yang melakukan seperti itu, karena ada juga yang perusahaan yang setengah-setengah lah, setengah untung atau enggak itu atau gimana, dia rekayasa sedikit-sedikit itu go public, dia dapat modal besar untuk
ekspansi. Jadi rate-nya menjadi bagus gitu ya, karena dia pengen ekspansi, memperbesar skala ekonomisnya, misalnya yang tadinya cuma 100 digedein menjadi 500, berarti kan itu kan nanti ada go public itu kan adalah salah satu sumber biaya yang bukan dari bank gitu ya. Tapi biar saya kadang-kadang suka keterusan dia bicaranya. Saya ingin mencoba melandaikan dulu apa pemahamannya sampai sini gitu loh, jangan sampai nanti ke ujungnya ini nggak dapat gitu. Saya ingin dengan gambaran yang barusan ini akan dapat gitu ya pemahamannya dulu, karena saya yakin teman-teman juga kan masih baru gitu ya, masih mencoba. Tadi kalau saya ada dari elektro, dari apa, itu menarik sebetulnya buat perusahaan-perusahaan yang atau teman-teman yang bisa melihat di link itu aja di bursa efek di BI aja, itu bisa teman-teman melihat perusahaan-perusahaan yang listing di situ, itu bisa dibuka itu, termasuk dengan rasio-rasionya gitu ya, perusahaan apa gitu. Kalau ada banyak sekali, dari dibagi-bagi nih, ada perdagangan, ada manufaktur gitu ya, ada minyak, itu beda-beda itunya ada. Dan kita bisa bandingkan dari satu kelompok dia, dari satu komunitasnya apa gitu. Misalnya dari konstruksi itu ada sendiri, bisa dibandingkan. Kalau untuk training ya, untuk apa, bukan untuk latihan, itu lebih banyak di situ. Jadi konsep yang ingin saya sampaikan, pertama dapat dulu prinsipnya. Nanti kalau ingin terus memahaminya itu coba dengan kebiasaan gitu. Habitnya itu adalah coba baca aja tuh laporan keuangan dia, apalagi di bulan-bulan April, Mei, Maret, April itu pasti banyak sekali yang mengeluarkan itu. Coba pelajari, terus coba gabungkan rasionya kenapa seperti ini ya. Ini yang disebut dengan analisa fundamental ya. Bukan buat analisa untuk jual beli saham, beda lagi nanti analisanya kalau itu. Kalau yang jual beli yang di bursa itu kan yang sudah go public, itu beda lagi. Dia bukan mengambil dari fundamentalnya, akan tertinggal ya. Misalnya wah ini untung nih, tapi kan sekarang udah 3 bulan nih ternyata rugi gitu ya. Nggak bisa. Jadi akhirnya kebanyakan nyambungnya agak jauh gitu. Saya coba dari pertanyaan-pertanyaan lagi. Iya, ini ada beberapa pertanyaan ya, Ya, Pak. ya betul. Mungkin bisa dipilih, Pak. Ini manipulasi laporan laba rugi. Ini saya, jadi kalau di jobnya di orang akuntansi itu, ini pertama level 1, 2, 3, 4 kalau nggak salah. Satu itu dia bisa membuat laporan keuangan. Kedua dia bisa menganalisa gitu ya. Terus ketiga dia bisa mencari ininya, mengkoreksi laporan. Ya keempat memang Mbak itu dia yang bisa merekayasa laporan keuangan. Wah itu mahal itu. Itu level 4 kalau kompetensi itu. Karena dia bisa bisa tahu, pada terdengar kasus Garuda nggak tahun 2004 tahun 5 tahun lalu. Dia harusnya rugi menjadi untung. Tapi akhirnya dikoreksi. Kenapa? Karena dia mengambil satu sebenarnya nggak salah secara teori ya, secara akuntansi, dia accrual itu sebetulnya belum menjadi pendapatan, tapi dia udah hitung sebagai pendapatan tahun ini. Sementara dasarnya adalah kontrak bahwa akan ada pendapatan dari kontrak itu. Kalau saya iklan ya kalau nggak salah, itu akan mendapatkan sekian miliar gitu ya. Padahal secara real belum ada case itu gitu loh. Makanya akhirnya dikoreksi kan, dan kena itunya, akuntan publiknya juga kena itu. Karena aneh, biasanya rugi, kok tiba-tiba untungnya bagus, besar gitu. Itu seperti itu. Jadi banyak hal-hal yang disebut dengan apa yang disebut laporan rugi yang kreatif accounting. Nah, sebenarnya accounting itu nggak boleh kreatif, Mbak. Karena sudah ada standarnya. Kreatif itu di segi apanya? Mungkin kalau mulai kreatif itu dari sisi prosesnya. Mungkin kalau sekarang pakai IT misalnya lebih mudah, pakai program gitu ya, yang dulu harus pakai buku manual gitu ya, pakai manual, sekarang udah pakai komputer misalnya. Banyak sekali sekarang program-program yang memudahkan. Kalau itu boleh, tapi secara prinsip yang barusan saya sampaikan harus seperti itu, karena standar akuntansinya ada gitu. Nanti harus mengacu ke situ gitu. Tetap
yang disebut dengan manipulasi laporan laba rugi atau kreatif accounting itu ya nggak boleh. Bisa terlihat normal selama itu sebenarnya sederhana ngelihatnya sebetulnya dari tren. Kalau teman-teman lihat orang pajak itu misalnya kalau nanti punya perusahaan, kalau untungnya terlalu tinggi jangan langsung dilaporkan terlalu tinggi. Kenapa? Karena orang pajak itu harus melihat tren terus terus naik gitu ya. Walaupun kecil tapi naik. Karena kalau tiba-tiba sekarang untung 100, tiba-tiba tahun depan turun, itu kan berarti dari sisi pajaknya jadi berkurang, itu langsung diperiksa. Kenapa bisa seperti itu gitu. Nah, yang disebut kreatif itu mungkin di situ boleh ya, tapi bukan manipulatif, bukan. Kreatif itu mencoba, oh ini harusnya tahun ini dapatnya nih. Ya udah nanti dicatatnya di tahun depan. Nah, seperti itu bisa terutama yang akural gitu ya. Kalau yang cash susah karena dia bisa dilihat dari laporan kasnya. Nah, seperti itu kreatifnya. Nanti tapi artinya bukan artinya barangnya tetap ada, itu penjualannya ada, tapi memindahkan yang harusnya tahun ini biasanya di ujung-ujung tuh kalau antara Desember sama Januari itu wah ini udah tercapai nih 100% nih. Ah daripada di sini jadi 120% jadi untungnya gede banget. Ya udah yang 20%-nya digeser ke Januari gitu. Biasanya yang kreatif kami lakukan dulu ya kayak gitu menggeser aja gitu. Dan biasanya janjian juga sih dengan pembelinya bisa Pak gimana nih kalau saya catatnya nanti di situ. Kalau di sana juga sama pencatatannya ya udah. Seperti itu Mbak yang bisa saya sampaikan. Nah, ini ada lagi izin bertanya Pak, apakah laporan keuangan bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari? Bisa. Saya agak ini udah jam segini ya. Saya sebenarnya agak cerita, saya itu kenapa anak saya dua-dua menjadi akunting, karena saya sejak SMP saya bikin laporan keuangan yang menunjukkan bahwa posisi uang orang tuanya kayak gini. Saya bikin laporan sederhana itu neraca, bukan neraca laporan rugi laba itu tapi per bulan. Misalnya Bapak dapat gaji sekian nih, dipakai biaya ini. Ada saldo segini, begitu ya. Dan anak saya itu tiap hari melihat, tiap bulan itu lihat tuh, setiap tanggal 1 atau 2 lah kalau nggak salah. Lihat. Akhirnya dia bisa tuh pertama apa coba? Yang saya rasakan adalah ketika saya bilang, "Dek atau Mbak," dua-duanya kan perempuannya, "Dek atau Mbak, kita pengen main nih tahun ini ke Bali misalnya." Tapi uangnya nggak cukup. Akhirnya mereka melakukan efisiensi. Misalnya, ya udah Pak, uang jajannya dikurangi. Nah, itu kan salah satu kebijakan nama keputusan deh. Nanti bisa ditabung ke Bali gitu. Dan ini memonitor dari laporan itu. Laporan sederhana sekali. Jadi nggak seperti akunting ya. Cuman pemasukan, pengeluaran, keluaran itu. Sebenarnya itu kan apa rugi laba kan sebetulnya itu. Dan ini dilakukan dari mulai SMP, SMA sampai akhirnya ke luar negeri itu. Akhirnya wah nanti 3 tahun lagi kita pengen ke Jepang misalnya. Ya tapi posisinya harus gimana? Dia coba menghitung dari sini dari sekarang. Dan saya kira bisa sekali itu dilakukan di keluarga dan saya sudah melakukan itu. Dan hasilnya ya alhamdulillah akhirnya mereka bukannya pelit, tapi dia melihat kira-kira ya nggak perlu, nggak usah lah gitu ya. Ya nggak perlu, misalnya biasanya kan, oh ini foya-foya ke mall nih, kalau nggak penting ya nggak perlu lah gitu ya. Maksudnya nggak perlu dibelanjakan. Tapi artinya dia tahu dari laporan keuangan, dia mengambil keputusan yang tadi saya bilang buat who-nya itu kan. Kita juga bisa mikir, ah ternyata anak-anak itu udah mulai berpikir bahwa kalau yang nggak perlu ya nggak usah dibeli. Saya kira itu ya yang Mbak Risma ya, Mbak Risma. Coba kalau, tapi kan belum pada berkeluarga ya. Ya insya Allah nanti kalau berkeluarga gitu ya, kalau itu berkeluarga, coba terapkan itu dan itu bisa kok. Apalagi kalau dari SD ya. Tapi kuncinya adalah kita punya planning tahun ini mau apa gitu loh. Wah ini mau beli sepeda misalnya. Tapi uangnya pemasukannya kan kalau saya kan bukan pengusaha gitu, tapi karyawan. Karyawannya udah jelas nih pendapatannya segini-gini gitu ya. Tapi itu dimanipulasi nggak diambil total semua gitu ya. Ya udah yang ada aja gitu yang kira-kira bisa buat buat mereka berpikir jadi bulat-bulatkan itu. Saya kira bisa itu. Nah, kemudian pada tahap atau bagian proses akuntansi yang paling sering menjadi penyebab terjadinya ketidakseimbangan, imbalance pada laporan neraca. Oke, sebenarnya tadi ingin masuk, ini belum masuk ke neraca, tapi udah jam segini. Mungkin nanti akan kita sambung, tapi kita coba jawab. Di neraca itu ada namanya penyusutan. Nah, itu bisa dimainkan itu, bukan dimainkan, bisa menjadi tidak balance.
Terutama misalnya kalau saya dulu di perusahaan konstruksi menyewakan alat-alat konstruksi gitu ya, steger, terus apalagi itu apa pokoknya buat buat menunjang konstruksi gitu. Itu dihitung barang penyusutannya kan nggak bisa sekaligus karena produksinya itu bisa setiap bulan ada produksi gitu. Terutama barang besi itu bisa lebih dari biasa kalau besi itu di 5 tahun ya kalau nggak salah. Itu bisa disusutkan terus sampai 10 tahun. Itu hitungnya susah itu. Karena terutama banyak ya, banyak. Karena setiap elemen itu mungkin dalam satu rangkaian aja isinya bisa 50 macam misalnya, hanya untuk satu steger nih misalnya. 50 macam dengan waktu yang berbeda-beda produksinya. Nah, itu yang susah dikejar oleh orang pajak. Kan orang pajak itu ngejar di situ. Jadi kenapa kok penyusutannya harusnya nol? Kan berarti kalau penyusutannya udah nggak ada, barang ini kan masih masih ada harganya gitu loh. Kalau dijual, nah itu menjadi pendapatan lain-lain. Nah pendapatan lain itu menjadi laba nantinya gitu loh. Tapi kan kalau tadi saya cerita, ini harus dijaga apa ya trennya. Nah cara menjaganya pada saat itu ada dengan cara memainkan di situ di neraca itu. Karena penyusutan itu nanti masuknya nanti juga di rugi laba di bawahnya. Makanya tadi konsep ini dulu dapat, nanti lebih jelasnya kita masuk ke harusnya ke kasus gitu ya. Tapi kalau lihat tinggal 5 menit lagi, saya kira mungkin kita coba sampai sini, tapi kita coba bahas beberapa jawab pertanyaannya. Perusahaan seperti apakah yang harus memiliki laporan keuangan? Apakah UD, UM? Yang tadi saya sebutkan, ketika dia sendiri, ya mungkin dia nggak perlu gitu ya. Paling kan udah bayar PPN ya. Kalau jual beli ada PPN-nya. Kemudian, nah ketika dia ingin bergerak besar gitu ya, ketika tadi ada kebutuhan pinjam misalnya kan, ini harus ada nih karena kalau ke bank itu kalau nggak ada laporan keuangan nggak bisa pinjam karena harus ada laporan keuangannya paling tidak 3 tahun ke belakang. Gitu. Jadi bagaimana laporan keuangan ya harus semua UMKM juga wajib punya sekarang. Tapi kan sebetulnya bisa sederhana tuh. Kalau sekarang kan banyak tuh dipakai aplikasi-aplikasi itu sederhana. Toh kalau misalnya untungnya pendapatan kecil juga kalau dipajak itu laporannya di SS gitu ya. Ada kode-kode SS itu yang nggak perlu sampai detail ada laporan keuangan apa ya, sampai detail nggak perlu. Tapi kalau udah pendapatannya kalau nggak salah lebih dari sekian juta gitu ya secara ini perusahaan baru dapat perusahaan itu harus wajib bayar itu maksudnya bikin laporannya. Nah, bagaimana buat pengelolaan keuangan rumah tangga? Apakah ada aplikasi? Rumah tangga mau bikin sendiri aja. Atau nggak ada yang ngaudit ya? Ngaudit kan orang tuanya. Kalau saya dulu paling ngaudit istri ya. Ya bikin sendiri sederhana aja pakai pola tadi pola rugi laba aja, laba rugi aja. Itu aja kan cuman apa pemasukan pengeluaran gitu ya. Nggak perlu pakai itu kalau menurut saya ya. Kecuali rumah tangga teman-teman memang rumah tangganya besar gitu ya, punya aset, punya apa gitu ya. Ya bisa misalnya punya rumah ya itu tadi kita cuma pakai itu aja, cuman 1 tahun 3 tahun gitu. Ya bisa aja pakai itu. Cuman kayak nggak percaya ya sama istrinya atau sama suaminya gitu ya. Nah, Pak izin bertanya, ternyata apa indikator utama dalam laporan keuangan yang bisa digunakan sebagai sinyal peringatan diri sebelum bisnis jatuh ke dalam krisis? Sebenarnya ada perhitungannya, Mbak, apa teman-teman ada perhitungannya. Tapi itu kembali itu udah masuk kepada ekpan daripada keluar dari laporan keuangan. Jadi ada menganalisa bisa tuh ada formula bahwa perusahaan ini 3 tahun lagi pasti bangkrut. Itu sebenarnya trennya bisa dihitung. Apa fungsinya dari penjualan? Ketika penjualannya makin lama makin nggak ada gitu ya, nah itu udah mulai apa early warning sistemnya, peringatan dininya itu. Ketika pelanggannya mulai berkurang gitu ya, itu udah masalah itu. Karena kalau lihat tadi kita tidak bisa membuat tren naik gitu loh. Pasti turun kan, ketika pelanggannya kurang berarti kan pemasukannya juga berkurang, berarti penjualannya berkurang gitu ya. Sederhananya seperti itu. Jadi paling mudah lihat aja seperti itu. Terus kedua adalah biayanya yang semakin besar, tidak mengikuti tidak seimbang dengan penjualannya gitu. Ada kan karena tidak sampai ke skala ekonomis. Misalnya tadinya skala ekonomisnya 100,
pingin 200 gitu ya, belilah mesin yang kapasitasnya 300 ya. Berarti dari mesin sendiri di penyusutan itu udah mengurangi penjualan. Nah, di situ. Jadi rewarding itu bisa dilihat dari situ. Yang sederhana ya. Tapi kan ada juga tuh yang tadi yang disebut dengan merekayasa tadi. Makanya sebetulnya kalau perusahaan besar ya, tiba-tiba dia apalagi bilang tiba-tiba perusahaan saya untungnya sekian di publik gitu ya, itu dikejar orang sama pajak. Makanya jangan kalau kalau teman-teman punya perusahaan itu masalah keuangan harusnya di-keep aja. Karena jangan sampai tiba-tiba yang kita sampaikan di, oh kita untungnya udah sekian miliar gitu, itu pasti dicek itu. Bukan 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 artinya kita tidak percaya itu, karena biasanya kita pengen apa ya, flexing lah gitu. Wah ini motornya banyak nih, motornya bagus nih, dari mana duitnya gitu. Wah perusahaannya ini, diperiksa perusahaannya ya itu dapat itu pasti kena itu kan, banyak yang kejadian-kejadian seperti itu ya. Sekarang mah janganlah, karena semua jejak digitalnya itu pasti dikejar itu. Jadi hati-hati buat teman-teman, apalagi nanti bisnis keluarga gitu ya, bisnis keluarga yang tiba-tiba menjadi besar gitu ya. Di situ saya kira itu yang membuat kita menjadi harusnya waspada gitu ya. Kita harus lihat tren nih orang pajak seperti apa. Kalau kita ke bank juga sama, bank itu nggak boleh kita itu turun. Kecuali misalnya, oh ini mau saya naikkan lagi nih, jadi modal, ya namanya kredit modal kerja ya. Kredit modal kerja itu yang tadi buat bayar karyawan kalau kurang, terus buat ini kalau kurang, kita bisa ngambil di situ. Tapi kalau kredit investasi nggak bisa itu dijadikan kredit modal kerja. Nah saya kira ini nanti kita akan yang detailnya nanti itu, yang detail itu kita akan bahas satu persatu ke situ. Ini baru mulai bab 1 ya. Saya udah jam segini. Jadi silakan kalau ada yang ingin bertanya lagi sebelum saya nanti langsung aja ke 6 gitu ya. Karena paling tidak gambaran tadi itu sudah dapat dari teman-teman gitu ya, dari yang disampaikan tadi. Jadi izin saya coba. Nah, tadi sepertinya tadi ya, tadi ini baru nomor 2 nih, neraca, tapi kita cepetin aja karena jamnya udah jam segini. Tapi paling tidak gambaran yang tadi itu sudah memenuhi secara konsep. Nah, kalau di sini sebenarnya saya tadi menyampaikan lebih detail lagi ya. Tadi tadi udah saya sampaikan kalau ini pakai studi kasus. Tapi saya kira studi kasus itu kita tinggalkan saja ya, karena waktunya sudah mepet. Kita coba, ini studi kasus ini menarik tadi ya. Kalau kita tadi saya sampaikan pengusaha kecil seperti apa, masih kecil seperti apa, laundry nih, perusahaan laundry seperti apa. Nanti itu kita bahas, mudah-mudahan nanti kita pertemuan selanjutnya, ya mudah-mudahan kita akan membahas satu persatu ini. Tapi ujung-ujungnya tetap kepada yang kanan ini, aset kewajiban ini sebenarnya exercise yang tadi konsep besar tadi, ini adalah latihannya. Tetap nanti ujung-ujungnya kita akan sampaikan di sini, di mainnya tetap aset kewajiban, ekuitas, aset kewajiban. Kalau neraca ini aja, muter-muternya akan di sini. Walaupun nanti kasusnya akan banyak gitu. Tapi kita kalau sudah bisa mengklasifikasikan, oh aset itu kas, oh sewa ruko itu masuknya kemana aset. Nah itu sudah kepada yang detail ya, yang sudah detail lagi gitu loh untuk mengklasifikasi itu. Tapi paling gampang gambaran besarnya pada hari ini kita sudah dapat menemukan ujungnya ini aja, gambar yang aset, kewajiban, ekuitas itu neraca gitu ya. Terus nanti ada ini contoh terakhir seperti ini. Nah, tadi tetap baliknya seperti ini lagi. Jadi yang disebut aset lancar adalah bersifat jangka pendek dalam arti dapat dicairkan menjadi kas. Apa aja? Deposito gitu ya. Terus uang cash, terus uang di rekening bank gitu ya. Terus apalagi yang bisa ini misalnya sesuatu yang sebetulnya bisa disebut aset lancar. Yang tidak lancar atau aset tetap ya ini investasi yang tidak segera dapat dicairkan menjadi kas. Ya seperti ini mesin gitu ya. Kemudian apalagi itu tanah ya, pabrik itu di sini.
Nah, kemudian utang, ada utang yang umurnya di bawah 1 tahun disebut kewajiban jangka pendek. Misalnya dibikin beli bahan baku gitu ya, utang itu paling kan 30 hari atau 60 hari bisa kita. Nah, kemudian kalau yang kewajiban jangka panjang, utang yang umurnya di atas 1 tahun, ini biasanya pinjaman ke bank. Ke bank itu di sini pinjamannya. Pinjaman ke bank, pinjaman ke siapa lagi ya? Bisa supplier atau yang lebih, oh ini dibayar nanti ya 3 tahun misalnya gitu ya. Baru 4 tahun baru lunas misalnya, bisa aja di sini. Nah, yang terakhir adalah ekuitas. Ekuitas itu adalah sederhana tadi kan sebetulnya antara aset dikurangi kewajiban menjadi ini. Ini isinya yang tadi modal sendiri sama sisa hasil usaha, sisa apa laba yang ditahan itu masuknya ke ekuitas ini. Laba ditahan itu misalnya laba tahun lalu 100, tapi yang dibagiin menjadi dividen cuma 40, berarti 60-nya masuk ke ekuitas. Kenapa? Ini buat pengembangan perusahaan yang lain untuk beli, oh itu ternyata ada sisa labanya untuk beli apa? Beli mesin baru, bisa diambil dari situ. Oke, jadi itu yang untuk neraca ya. Nah ini sama juga nih. Jadi kebanyakan latihan, tadi yang disebut dengan berbasis kas sama berbasis akural. Jadi yang disebut dengan perusahaan itu ada dicatat pada uang tunai pembayar diterima biaya-biaya pada saat pembayaran dilakukan cash ya. Jadi ya udah dia barangnya langsung ya pada itu. Jadi accrual itu tiga bisa dibayar nanti bulan depan gitu. Oke, saya kira yang ini banyakkan latihan ya, latihan dan gambaran-gambarannya. Mungkin nanti kalau ada pertemuan lagi kita coba ini dibahas lagi. Materinya sih banyak ya. Nah, ini ada analisa rasio yang saya sebut tadi. Jadi kalau buat operasional seperti ini banyak, mulai tingkat manajemen puncak, pemegang saham seperti ini. Ya, nah ini segitiganya banyak lebih detail lagi. Nanti ini bisa satu pertemuan sendiri. Nah, sekarang ini apa yang di terakhir sebagai kesimpulan? Jadi kalau kita tadi belajar laporan laba rugi, laporan arus kas, kemudian neraca, terus laporan perubahan ekuitas. Itu nyambung, ada sambungannya, ada nempelnya. Laba di laba rugi itu menjadi laba awal dari kita membuat laporan arus kas. Terus kas terakhir itu menjadi bagian dari kas yang ada di neraca gitu ya. Kemudian laba ditahan itu adalah bagian daripada nanti nyambungnya itu dengan perubahan perubahan ekuitas ya. Jadi labanya itu dipindahkan. Nah, jadi disinilah sambungannya ya. Kalau kita coba mengintegrasikan ketiga laporan itu ya di sini. Yang tadi kan udah ada tuh. Kalau laba rugi banyak yang paling sering dilihat. Ini sering dilihat tapi jarang dimanfaatkan. Kalau yang neraca, kalau yang ini jarang gitu ya. Apalagi yang ini. Yang ini mungkin tidak jarang dilihat. Saya kira itu, Mbak Sila. Ya, oke Pak. Terima kasih untuk materinya malam hari ini. Saya mohon maaf karena waktunya terlalu sedikit gitu ya. Padahal saya sudah berusaha dengan gambar ini harusnya lebih cepat.